Pertanyaannya, apakah itu kebetulan atau sebenarnya alam sedang berbicara lewat mata seekor kucing? Dalam pandangan spiritual Jawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Pernahkah kamu merasa sedang diawasi bukan oleh manusia, tapi oleh sepasang mata kecil yang menatap tajam tapi menenangkan, seolah membaca isi hati tanpa bicara? Pertanyaannya, apakah itu kebetulan atau sebenarnya alam sedang berbicara lewat mata seekor kucing? Dalam pandangan spiritual Jawa, tidak ada yang disebut kebetulan. Setiap pertemuan, setiap tatapan, setiap gerak makhluk adalah bagian dari tatanan jagat, susunan energi alam semesta yang penuh makna. Dan kucing adalah salah satu titah halus, makhluk halus yang masih bisa berhubungan dengan dunia manusia melalui getaran batin dan pandangan matanya. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Kucing dalam pandangan leluhur Nusantara. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kucing bukan hanya binatang piaraan rumah. Ia adalah penjaga energi, makhluk yang bisa membaca aura manusia dan perubahan getaran ruang. Leluhur percaya setiap rumah yang dihuni kucing akan terasa lebih tenang. Bukan karena kebetulan, tapi karena kucing menyerap getaran negatif yang muncul dari pikiran manusia. Maka jangan heran ketika kamu sedang merasa marah atau gelisah, kucing sering mendekat dan menatapmu lama. Ia bukan sekedar memperhatikan, ia sedang membaca gelombang hatimu. Ia tahu kamu sedang tak seimbang. Dalam bahasa Jawa, hal ini disebut rasa kang sejati, kemampuan makhluk untuk merasakan getaran, dan kucing termasuk makhluk yang sangat peka terhadap rasa itu. Tanda yang pertama, penanda keseimbangan batin. Tatapan kucing yang lembut tanpa rasa takut adalah pertanda pertama. Keseimbangan batinmu masih terjaga. Leluhur Jawa menyebutnya urip kang sumorot cahya kang alus, hidup yang memancarkan cahaya lembut dari dalam hati. Kucing bisa merasakan getaran itu. Ia akan mendekat, duduk, bahkan menatapmu lama tanpa gelisah. Tapi jika hatimu sedang gelap, penuh amarah, kucing biasanya menjauh, menghindar atau menatap dengan resah. Ia tidak nyaman karena getaranmu berubah kasar. Tatapan kucing adalah cermin batinmu sendiri. Kalau kamu ingin tahu keadaan jiwamu, lihatlah bagaimana kucing menatapmu hari ini. Pertanda yang kedua, pesan untuk berhenti dan sadar. Pertanda kedua, kucing menatapmu lama saat kamu sedang sibuk, gelisah atau tergesa-gesa. Itu bukan suatu kebetulan. Dalam spiritual Jawa, itu disebut tondo eling, tanda agar kamu kembali sadar. Kucing adalah utusan alam untuk mengingatkan manusia agar berhenti sejenak. Karena ketika manusia terlalu larut dalam urusan dunia, ia kehilangan hubungan dengan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidupnya. Tatapan kucing yang tiba-tiba muncul saat kamu kalut adalah ajakan lembut dari alam. Wayai meneng, tenang no hatimu. Saatnya diam, tenangkan hatimu. Maka jangan usir dia, biarkan ia duduk dan menatap. Karena lewat tatapan itulah alam sedang memintamu untuk kembali eling lan waspodo. Pertanda yang ketiga, kehadiran energi tak kasat mata. Pertanda ketiga ini sering bikin merinding. Kadang kucing menatap kosong ke arah tertentu, ke dinding, ke langit atau ke pojok ruangan. Matanya membesar, telinganya menegang, bulunya berdiri. Leluhur Jawa percaya kucing bisa melihat apa yang mata manusia tidak bisa lihat. Ia mampu menangkap pancar halus, energi halus dari dunia yang tak kasat mata. Ketika kucing menatap tajam ke satu arah atau kamu merasa dingin di sekitar situ,
itu bisa jadi pertanda ananing roh sing lewat. Ada makhluk halus sedang lewat atau hadir di sekitarmu. Namun jangan takut, kucing tidak hanya melihat, tapi juga menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan dunia halus. Ia menjaga keseimbangan antara yang tampak dan yang tidak tampak. Karena itulah leluhur sering memberikan weling. Ngemong kucing iku koyo ngemong penjaga lawang goib. Memelihara kucing sama seperti memelihara penjaga gerbang tak kasat mata. Pertanda keempat, ujian kelembutan hati. Pertanda keempat, tatapan kucing bisa menjadi ujian. Bukan ujian besar, tapi ujian kelembutan hati. Dalam laku kejawen, seseorang baru disebut manunggal dengan alam jika ia bisa memperlakukan makhluk kecil dengan rasa hormat dan kasih. Ketika seekor kucing datang dan menatapmu lama, itu sebenarnya tondo welas asih. Alam sedang menguji, masihkah kamu punya rasa tresno marang makhluk lian? Apakah kamu masih punya cinta kepada sesama makhluk? Kalau kamu merespon tatapan itu dengan belean dan senyum, maka kamu sedang memperkuat getaran kasih di dalam jiwamu. Tapi jika kamu marah, menendang atau mengusir, maka hatimu sedang diuji dan mungkin gagal. Tatapan kucing bukan gangguan, tapi cermin kehalusan budi. Pertanda kelima, pembawa ketenangan dan keberuntungan. Pertanda kelima, kucing dianggap pembawa ketenangan dan rezeki batin. Dalam tradisi Jawa, rumah yang sering dikunjungi kucing akan terasa adem. Kucing yang tidur di dekat pintu dipercaya membawa berkah pengayoman, perlindungan dari energi jahat. Leluhur juga percaya jika kucing betah di rumahmu, itu berarti pancer rumahmu bersih. Energi penghuninya selaras dengan getaran bumi. Sebaliknya, bila kucing tak mau mendekat, itu tanda ada energi yang perlu diseimbangkan. Mungkin dari amarah, dari sifat iri, atau kecemasan. Dan secara spiritual, keberadaan kucing menenangkan hawa ruang. Tatapannya mampu menyiram api batin manusia yang sedang panas. Maka tak heran orang Jawa dulu sering berkata, ngasuh kucing iku ngasuh tentreming omah. Merawat kucing berarti merawat ketenangan rumah. Pertanda keenam, penanda kehadiran doyo suci. Pertanda keenam, kucing bisa menjadi tanda kehadiran daya suci di suatu tempat. Dalam laku tapa brata para leluhur, seringkali kucing muncul di sekitar orang yang sedang bersemedi. Ia duduk diam, menatap tapi tidak mengganggu. Kehadirannya dianggap sebagai pertanda bahwa roh penjaga alam sedang merestui laku itu. Kucing tidak datang karena kebetulan, tapi karena ia merasakan cahaya halus yang keluar dari tubuh orang yang sedang dalam keadaan hening dan tulus. Maka bila kamu sedang bertirakat, meditasi, atau sekedar menenangkan diri, dan seekor kucing datang serta menatapmu, itu berarti alam sedang menyambutmu dengan restu. Leluhur menyebut momen itu sebagai tondo welas jagat, kasih sayang alam yang meneguhkan batin manusia. Pertanda ketujuh, cermin keadaan jiwa dan pesan dari alam. Pertanda ketujuh adalah yang paling dalam. Tatapan kucing adalah cermin keadaan jiwamu dan pesan dari alam. Dalam filsafat kejawen, manusia dan alam memiliki hubungan sangkan paraning urip, asal dan tujuan hidup yang sama. Semua makhluk terhubung oleh getaran yang disebut rasa. Kucing menatapmu bukan karena ingin tahu, ia sedang ngrasakake getaranmu. Kalau hatimu damai, ia tenang. Kalau hatimu kacau, ia gelisah. Tatapan itu bukan hanya refleksi emosimu, tapi juga pesan dari alam agar kamu menata kembali rasa di dalam diri. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.